ketemu lagi bareng gue 11 Mas dan setiap hari Senin sampai Jumat seperti biasa kita akan ada live Instagram interview. Dan untuk malam hari ini sih jadwalnya kita bakal ngobrol-ngobrol bareng dengan Mas Alex Kuple, seorang gitaris yang pastinya teman-teman semua udah pada tahu ya tentang sepak terjang dan juga track record beliau sebagai musisi. Oke, sebelumnya kita akan coba dulu connecting dengan Instagram Mas Alex Kuple. Oke. Halo Mas Alex, bentar ya, aku send invitation ya. Oke, oke, Mas Alex udah invite ya. Halo, Halo, halo Mas Alex, apa kabar? baik, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke, Mas Terima Alex, kasih atas invite-nya untuk live IG. wah iya sama-sama. Saya juga berterima kasih banget nih Mas Alex mau nyempetin waktu buat ngobrol-ngobrol bareng saya nih di Blast Noise. Ya, Oke, Mas Alex, ini kita mau ngobrol-ngobrol dulu ya sama teman-teman nih yang udah banyak, wah ada banyak yang gabung nih. Karena ya. antusiasnya dari tadi di pagi saya share flyer udah banyak yang pengen nonton siaran langsung ini nih. Asik. Terima Kalau kasih. yang saya tahu tentang Mas Alex sendiri, dulu kalau nggak salah pernah tergabung di sebuah band ya, yang namanya Plastik. Alf Band, Kenapa? Alf Band. Alf Band ya. Ya, Terus ada beberapa band lagi juga kan waktu itu yang pernah tergabung juga ya. betul. Nah, kalau untuk sekarang ini, kayaknya saya lihat kemarin postingannya ada kayak berkolaborasi dengan solois juga ya. Ah, iya. Terakhir Ya, saya dengan Tia Subiakto. Kebetulan ada tuh di Instagram. ya, Dia lagi ya nonton. betul betul betul. Saya juga udah lihat tuh video klipnya. Itu apa perjalanan dari awal karirnya Mas Alex, terus sempat sempat ngisi juga ya apa namanya di Gitar Plus ya kalau nggak salah ya. Ah, betul. Gitar Plus waktu pertama berdiri, mereka Ya. perlu beberapa musisi yang bisa ngasih apa semacam lesson-lesson singkat itu. Jadi kebetulan Oke, saya diajak untuk divisi bass. oke. Tapi kalau misalkan bicara soal genre musik sendiri, itu Mas Alex ngalamin perubahannya tuh gimana, boleh ceritain Mas Alex dari yang mulai sama band terus tiba-tiba memutuskan untuk solois ya, itu gimana Awalnya tuh? kalau kalau profesional pertama kali di karir profesional di musik kan bersama Nugi dan Alf Band tuh memainkan Ya. lagu-lagu alternatif kan, grunge gitu. Kita Mhm. rock. Nah, terus Ya, kebetulan betul. saya juga selain sama Nugi juga sempat jadi session player untuk Pere, terus Baim, Mhm. juga bass jam gitu. Jadi karena dari kecil saya suka dengerin berbagai jenis musik, jadi untuk memainkan berbagai jenis itu tinggal adaptasi aja gitu. Oh, oke. Tapi untuk dari passionnya Mas Alex sendiri lebih kemana sih Mas? Kalau boleh tahu dari sekian banyak genre yang mungkin Jadi, dipelajari dan pernah diimprove ya sama dilatih. sama Mas Alex sendiri ya. Itu yang mana yang paling ini gua banget gitu genre musiknya? Ada sebenarnya ada dua ini sih, dua kubu, jazz Mm-mm. sama grunge. Jazz sama grunge. Ya, kebetulan dua-dua itu saya juga masih aktif. Saya aktif di komunitas jazz, terus di komunitas grunge juga masih aktif juga. Oke. Jazz sama grunge itu sebenarnya lumayan jauh ya, Mas Alex. Tapi sebenarnya kalau kalau misalnya kita bahas tuh misalnya musik Nirvana, Soundgarden atau Pearl Iya. Jam, itu sebenarnya ada unsur-unsur jazz juga dari progresi Oh, chordnya, oke. terus permainan bassnya mereka juga itu sebenarnya ada unsur improv jazznya juga sebenarnya. Tapi Oh, ada unsur improv jazz ya. dibalut dengan distorsi, jadi kesannya lebih gahar gitu. Oh, itu mungkin kenapa mungkin nggak terlalu ketara karena ada balutan distorsinya di situ ya. Ya, kita distorsi. Hmm. Karena kan musik Mhm. jazz itu sebenarnya musik tradisional di Amerika, jadi beberapa Mhm. musisi rock itu pasti bisa main jazz kalau di sana tuh, buat basicnya gitu. Oh, sebagai basicnya itu jazz ya.
Nah, yes. Kalau untuk Mas Alex sendiri, feel nih apa namanya udah menyukai semua jenis musik dan pada akhirnya yang berdasarkan passion Mas Alex sendiri adalah grunge sama jazz. Nah, Selain ketertarikan karena passion, mungkin ada alasan, mungkin ada band yang memang menjadi apa ya, idola. ya influence-nya Mas Alex dalam bermusik. Itu waktu tahun 80-an saya mengidolakan band-band fusion jazz ya. Seperti Fusion jazz. Cassiopeia, terus beberapa musisi jazz kayak Leroy Turner, Dave Grusin gitu. Itu era 80-an. Terus juga sebenarnya 80-an juga saya mengidolakan beberapa musisi rock kayak Genesis, The Police, juga ada Duran Duran gitu. Itu Wah, karena iya, dulu iya. betul waktu itu saya masih SMP SMA, jadi itu memicu saya untuk jadi pemusik kayaknya enak nih. Gitu. Awalnya di situ. Oke. Ya, kemudian Genesis, juga Genesis, The Police, ya Phil Collins ya, bandnya Phil ya Collins betul, ya. Phil Collins. Ya. Terus begitu tahun 90-an kan musik berubah tuh jadi alternatif grunge. Nah, di situ saya memilih menyukai gengnya Seattle Sound itu, grunge. Seattle Sound, oke. Nirvana dan kawan-kawan ya, Ya, betul. Pearl Jam, Alice in Chains dan lain-lain sebagainya itu. Oke, kalau bicara soal musik, mungkin kayaknya nggak ada habisnya buat Mas Alex sendiri ya. Oke, ini sorry. Buat teman-teman yang sudah bergabung nih banyak banget, selamat bergabung. Yang mau bertanya sama Mas Alex juga boleh ya. Kita ada 60 menit waktu ke depan. Silakan. Oke. Terus Nanti ada hadiahnya nggak? kenapa? Ada hadiah nggak? Ada hadiahnya nggak? Belum. Atau mungkin Mas Alex mau ngasih hadiah. Hadiahnya bisa bertanya langsung sama Mas Alex Ya, langsung nih betul. live interview ya. Langsung dijawab. Langsung dijawab ya betul. Oke, kalau untuk musik mungkin kalau bicara soal pengalaman dan knowledge-nya Mas Alex sendiri, saya yakin nggak akan ada habisnya nih ya. Tapi saya sempat dengerin beberapa lagunya Mas Alex yang ada di digital platform. Itu saya agak apa ya? Agak amazed sebenarnya sama judul-judul lagunya nih Mas Alex. Karena ada itu apakah berdasarkan pemikiran pribadi, curhatan gitu? Karena itu liriknya dalam-dalam ya, masih lumayan gitu kayak itu ada yang bicara tentang apa namanya dunia apa dimensi lain gitu kan? Betul, parallel dimension. Iya, parallel dimension, terus kayak itu kan kayak sesuatu hal yang sebenarnya ya ada banyak orang yang percaya, tapi ada juga yang mungkin masih apa namanya ya percaya nggak percaya hal seperti itu gitu. Itu untuk lagu itu dulu deh, itu karena apa namanya liriknya sangat catchy banget. Gimana sih Mas pembuatan bisa bikin apa lagu dengan seperti itu ya? Karena itu salah satu ketertarikan juga saya dengan dunia apa seperti kayak gitu ya, misteri gitu lah, dunia misteri, spiritual, misteri gitu. Jadi kan manusia kan pengen tahu tuh sebenarnya hidup mereka seperti apa gitu. Apakah cuma di dunia ini atau ada semesta lain seperti gitu. Terus saya jadi sering ngulik tuh, sering lihat YouTube tentang hal seperti itulah. Terus baca-baca juga. Jadi makanya saya waktu bikin lagu yang parallel dimension ini pas kepikiran itu sih, kepikiran tentang hal itu. Terus musiknya kebetulan juga musiknya bisa nyambung gitu, bisa menggambarkan tentang dunia dimensi yang lain gitu. Jadi kasih judul itu aja sekalian. Oke. Nah itu kalau untuk prosesnya itu kan lebih banyak instrumen ya, Mas Alex ya, lagu-lagunya. Itu proses maksudnya dari yang mungkin kepikiran idenya itu jujur saya waktu kecil aja kayak pernah sedikit dengerin lagu-lagu kayak misalkan Kenny G kayak gitu ya, lagu-lagu instrumen gitu, dan sampai sekarang masih nggak kepikiran gitu gimana sih cara musisi-musisi yang seperti Mas Alex ini bisa meng-create karya sedemikian rupa dan itu sendiri gitu, mikirin aransemennya, komposisinya itu gimana sih Mas Alex? Boleh dong ceritain dikit. Yang sebenarnya yang utama itu kalau kita dapat tema lagu utama, jadi misalnya melodi lagunya seperti apa, atau bisa juga dari progresi chordnya, jadi perbedaan chord dari sini ke sini gitu kan. Nanti dari situ bisa memancing untuk bikin melodi lagu. Nah terus dapat ide lagu, melodi segala macam itu biasanya pas macam-macam sih, pas lagi saat kita nonton. Kebetulan kan pas pandemi kemarin kebanyakan nonton Netflix tuh.
Jadi nonton film, dapat ide seperti ini terus rekam dulu bisa pakai mulut atau pakai gitar, rekam handphone. Nanti setelah ide itu banyak, terus aku review lagi, baru digarap mana yang kira-kira bisa digarap nih. Baru digarap serius dalam software komputer gitu. Jadi pertama ngumpulin ide dulu, yang ada ide-ide gitu. Jadi pada saat kepikiran ada idenya nih, itu berarti kan ada recalling kali ya, maksudnya recalling tentang nada-nada yang pernah didengar gitu. Nah itu berarti kan lumayan sering nih, maksudnya dengerin musik sehari-hari itu udah pasti kali ya Mas Alex ya. Itu apa sih yang Mas Alex dengerin sehari-hari? Kalau sekarang saya masih dengerin itu tadi jazz sama grunge ya masih. Tapi saya juga membuka pendengaran juga lebih luas. Saya sekarang lagi suka dengerin kayak folk gitu, indie folk. Indie folk, oke. Itu lumayan jarang orang yang dengerin sih. Iya. Terus juga lo-fi music. Kebetulan kan saya juga bikin lo-fi itu. Terus ada shoegaze, dream pop gitu-gitu deh. Pokoknya musik-musik yang di luar mainstream. Oh, yang anti mainstream ya, yang apa namanya nggak terlalu banyak orang dengerin ya genre-genrenya ya. Kalaupun misalnya dia artis mainstream, ada beberapa yang bagus sih, misalnya kayak Taylor Swift tuh album yang Folklore itu keren banget. Terus Billie Eilish, beberapa lagunya juga benar-benar kayak anti mainstream kan, unik gitu. Oh iya, Billie Eilish ya. Ada Aurora juga bagus. Ghost Lickis, jadi karena ada Spotify, jadi saya juga lumayan dapat wawasan baru nih. Jadi insight musik baru. Ya benar. Jadi kita nggak tenggelam dalam era zaman dulu, tapi kita berkembang juga gitu. Sekarang ini seperti apa sih musiknya anak-anak sekarang gitu. Terus juga dengerin band-band ini juga sering, band-band ini dari Bandung gitu. Kebetulan ada berapa playlist kan mereka bikin. Itu untuk memperluas ini kita aja, wawasan kita supaya nggak berkutat di situ-situ aja gitu. Ya lebih luas juga ya, Mas Alex ya. Terus juga bergaul dengan anak indie yang lain gitu juga, itu pengaruh juga sih. Jadi membuka. Oh berarti gitu. masih suka silaturahmi juga sama teman-teman di komunitas luar ya? Iya. Mas Alex. Pastinya harus tuh. Supaya kita terbuka. Iya, pastinya harus tuh. Supaya terus update ya Mas Alex. Ya, nah, kalau untuk musiknya Mas Alex sendiri, yang saya dengerin tadi ada beberapa lagu yang saya dengar. Saya penasaran kalau dari Mas Alex sendiri, how do you describe your music? Describe iya. Kalau dari genre sih ini ya beragam ya, lintas genre. Oke. Tapi kalau itu musiknya, kalau aku bilang musik yang jujur aja gitu. Jadi pada saat situasi ini kita jujurnya seperti apa gitu. Misalnya jazz nih, lagi nge-jazz, bikin jazz. Terus lagi rock, bikin rock distorsi gitu. Atau lagi melo, bikin yang aransemen aneh-aneh gitu lah. Jadi jadi kalau saya nggak dibatasin oleh genre gitu, tapi bisa out of the box gitu. Jadi nggak ada kotak-kotak genre. Musik ya jazz musik gitu. Tidak ada batasan ya. Jadi bisa eksplornya kemana aja gitu Mas ya. Iya betul. Di luar kan kita juga lihat tuh banyak musisi rock ternyata dia bisa main jazz, misalnya kayak gitarisnya Alter Bridge tuh, Creed gitarisnya Creed. Ternyata dia bikin album solo jazz swing, vokalnya kayak Frank Sinatra gitu. Wah, surprise banget. Jadi keren banget. Iya, sesuatu yang di luar dugaan ternyata memang bisa dilakukan ya. Dari rock pindah ke jazz, ada yang musisi jazz main sama rock gitu. Jadi sebenarnya di sana juga kolaborasi itu antar genre juga sangat luas. Ya, intinya bermusik ya. Saling belajar juga, mempelajari kan. Iya betul. Kalau untuk pada saat ini, kalau untuk ngisi di Gitar Plus masih sampai sekarang atau gimana, Mas Alex? Kebetulan Gitar Plus kan udah nggak terbit tuh. Oh, tapi untuk maksudnya secara online, karena kan kemarin kan waktu pada saat pandemi banyak yang pindahnya ke online gitu kan Mas. Itu masih ngasih materi atau gimana? Oh sekarang kebetulan udah enggak sih. Oh, udah. Jadi saya sempat selain Gitar Plus saya juga sempat di majalah Audio Pro juga. Oh, oke. Tapi nah itu kalau setelah awal pandemi itu stop semua tuh. Jadi mereka mungkin mengirit budget segala macam redaksi. Jadi redaksi dibatasi. Jadi nggak bisa ngajak banyak orang lagi untuk gabung. Jadi karena ada
Iya, saya juga sempat ngobrol sama beberapa teman yang biasa ngajar Oh, offline, akhirnya ke online ya karena beralihnya waktu itu ya, pada tempat betul. pandemi ya. Iya. Nah itu pada saat Mas Alex diminta untuk memberikan materi di majalah-majalah gitu kayak Gitar Plus Hmm. atau Audio Pro, itu Mas Alex lebih memberikan materinya itu seperti apa sih Mas? Maksudnya Beda, basic aja beda-beda. atau lebih? Oke, bisa dijelasin mungkin sedikit? Jadi beda-beda. Kalau misalnya kan eh, ada yang temanya itu misalnya klinik. Jadi klinik itu misalnya belajar sesuatu apa skill musik gitu kan. Jadi misalnya Mhm, skill bass tertentu, misalnya teknik apa gitu. Nah, ada mhm. juga yang misalnya mengulas tentang alat musik review, jadi review produk gitu. Oke, Jadi ada kayak produk baru datang, terus saya review, saya mainkan, terus saya ngasih ini tulisan gitu, seperti apa barangnya. jadi lebih ke membedah kayak gear gitu ya, Ya, Mas ya? bedah gear. Jadi bisa edukasi, bisa juga membedah alat musik gear gitu. Oke. Sekalian mempromosikan alatnya juga ya. Ya, itu dari sponsor bisa kan, pesan sponsor. Iya betul. Kalau tadi Mas Alex kalau nggak salah sempat bilang kalau lagi ada pengen bikin yang berdistorsi, bikin yang ada distorsinya ya, Mas Alex ya. Nah, betul. Itu kalau untuk makanya Mas Alex sampai sekarang mengerjakan musiknya masih sendiri kan ya maksudnya atau ada tim Eh, saya paling kalau sendiri sih sebenarnya sendiri. Saya akan ngajak sendiri? orang kalau untuk kolaborasi gitu. Misalnya ngajak drummer, Oh, saya ajak oke. drummer. Tapi Ngajak kalau untuk gitaris, karya Mas Alex sendiri sendiri ya. iya, dari Nah itu kalau masih. datang moodnya nih pengen bikin sesuatu yang berdistorsi deh gitu. Mm-mm. Itu Mas Alex bikin sendiri secara live atau gimana tuh? Nah, aku bikin guide-nya dulu secara live. Jadi Mhm, misalnya ini kayaknya kebutuhannya gitarisnya kalau kan standar lah ini kan misalnya mhm, nggak sejago misalnya gitaris beneran yang main rock gitu kan. mhm, Jadi kadang aku panggil teman yang udah biasa main rock, aku suruh isi mhm. gitu. Terus Oh, misalnya oh, drumnya juga minta tolong teman yang bisa ngisiin drum gitu. Jadi oke oke. jadi bikin awal itu sendiri, tapi nanti pada saat jadi bisa kemungkinan ngajak teman-teman gitu. Jadi guide-nya tetap Nah, Mas Alex gitu. yang bikin ya. Aransemen Jadi ada. dasar. Gitu. Tapi pada saat itu, misalkan Mas Alex minta tolong nih sama teman-teman untuk ngisi gitu ya. Tapi Hmm. ketika misalkan mereka terpanggil jiwanya untuk, Ya, nih gue improve ya di sini gitu. Itu gimana dari ya. Mas Alex sendiri? Aku membebaskan sih. Jadi Oh, aku kan, membebaskan ya? jadi aku kasih cuman kasih kayak batasan progresi chord. Nanti mereka mau Mhm. ngisi seperti apa, itu sesuai dengan karakter mereka aja. Justru aku pengen nyari seperti itu. Oh, oke. Jadi muncul gitu. Oh nih yang main si dia nih sesuai gayanya dia gitu kan. Jauh, jadi masing-masing karakternya juga ditonjolkan ya? Ya, jadi dia karena kan kolaborasi gitu. Jadi aku menggait seseorang yang punya karakter lain supaya lagu ini Aha. bisa lebih berwarna gitu. Oh, oke. Nah, hal kayak begini sempat dikasih nggak dalam apa bentuk materi di media Workshop. uh, workshop? Belum sih, belum pernah. Oh, Kecuali kalau berarti ini yang pertama nanti ya? nanti kalau media distorsi pengen bikin workshop, siap berangkat. Amin, mudah-mudahan nanti ada kesempatan udah pasti kita undang Mas Alex. Siap, siap. Bicara soal workshop jadi kepikiran nih. Nah, Mas Alex sendiri ada mungkin apa namanya workshop yang apa namanya rutin atau apa gitu? kalau workshop kebetulan saya kan sebelum pandemi itu sempat gabung dengan sebuah perusahaan alat musik kan. Jadi menemukan Aha. produk mereka di panggung-panggung gitu keliling Mhm. Indonesia gitu seperti gitulah. Tapi pas setelah pandemi belum ada lagi kegiatan seperti itu, belum ada lagi. Belum ada lagi Mas ya. Tapi waktu pada saat pandemi Mas Alex pernah gak sih apa bikin sesuatu kegiatan yang kan semuanya tuh pada saat pandemi kalau kita flashback ya ke tahun itu semuanya beralih ke digital. Iya betul. Dari apa namanya memberi kelas bahkan sampai ada konser digital pada saat itu loh Mas ya. Iya. Mas Alex tuh sempat melakukan hal yang sama atau masih tetap di off air aja? Sempat sih, jadi pas pandemi kemarin banyak banget tuh tawaran streaming gitu kan. Mhm. Terutama acara Iya. misalnya kayak acara apa namanya Dias Natalis kampusku gitu misalkan. Mereka ngadain Oh, tapi oke. online, jadi saya sama beberapa teman band mainnya kepisah-pisah gitu.
kirim rekaman terus diedit, nanti ditampilin di YouTube ya acara dia situ gitu. Jadi virtual semua mainnya. Tapi ada Jadi seru-serunya juga ya tantangan iya, itu ya. serunya bisa belajar lagi kan, belajar ngedit video, belajar ngedit sound segala macam. Terus juga saya online itu lebih banyak kemarin ngajar sih, jadi kebetulan lagi banyak waktu pandemi kan orang pada di rumah tuh, jadi banyak misalnya teman-teman dari punya anak di Amerika, ini anak gue les, jadi kita bisa les antar negara juga sekarang karena dengan internet tuh. Ya, dipermudah dengan teknologi. Betul, nggak ada batasan jadinya. Betul. Nah, saya juga pengen nanya nih soal yang baru aja rilis ya, kolaborasinya Mas Alex dengan Tia Subiakto ya kalau nggak salah namanya ya. Iya. Itu ada lagi nonton. Oh iya, halo Mbak Tia. Saya mau tahu ceritanya sedikit. Itu gimana sih ceritanya bisa sampai kolaborasi sama Mbak Tia, lalu kemudian musiknya yang dipilih, materinya. Boleh dong Mas? Kalau rilisan terbaru nih full lagu dan aransemen tuh Tia yang bikin. Jadi dia jadi dia waktu suatu dia nyodorkan kayak demo gitu, demo vokal sama guide keyboard. Mas mau nggak ngisi collab, ngisiin bass? Oh, boleh juga nih. Aku dengan material aku isi bass, kirim, jadi nggak ketemu tuh. Aku berekam di rumah, kirim data ke dia. Tahu ini udah jadi Mas, kita mixing. Pas mixing baru ke tempat dia, baru kita atur lagi. Jadi ya, gitu aja, simpel. Cepet ya? Cepet, jadi nggak pakai lama. Oke, lagunya itu sendiri tentang apa sih Mas? Kalau boleh tahu, mewakili Mbak Tia nih. Kira-kira ya, kalau nggak salah. Yeah. Oh ini jadi, kalau dia kan dia pekerjaannya sebagai film komposer scoring, bikin scoring film gitu kan. Jadi sibuk, ada deadline. Nah kadang-kadang selama ini selalu bermasalah dengan pasangan yang menganggap dicuekin gitu. Nah, jadi isinya karena terlalu sibuk. Jadi intinya liriknya nggak mungkin deh ninggalin kalau terlalu sibuk. Jadi kan karena kerjaan kan, tapi kerjaan juga demi kita gitu. Oke, jadi tentang hubungan antara pria dan wanita lah ya. Nah iya betul. Ceritanya kayak gitu. Saya juga sempat lihat tadi beberapa lagunya Mas Alex juga ada kolaborasi dengan beberapa musisi lain ya Mas ya. Itu yang kalau boleh, saya yakin pastinya setiap musisi yang pernah berkolaborasi dengan Mas Alex pastinya punya kesan tersendiri buat Mas Alex ya. Tapi ada gak sih yang paling berkesan buat Mas Alex? Paling berkesan ada yang terakhir inilah. Jadi Mbak Tia. Prosesnya cepat, terus udah klik, terus groove-nya juga dapat. Jadi kayak nggak usah dipikirin lama harus gimana, tapi begitu bikin mengalir aja jadi gitu. Jadi cepat prosesnya gitu ya. Berarti itu berapa hari tuh Mas? Kayaknya cepat banget ya. Jadi dia ngirim, terus pas aku dapat data itu lagi sakit kan, jadi besoknya aku bikin langsung kirim, terus dia langsung berapa hari kemudian manggil, yuk kita mixing, udah. Jadi nggak sampai seminggu kayaknya. Hanya seminggu ya, juga. Tapi kalau untuk konsep itu maksudnya kan udah ada video klip ya Mas ya. Berarti sekarang lagi promo nih atau? Iya, kita lagi promo, tapi promonya ya kita karena swadaya kan, jadi promonya ya via sosmed aja gitu. Oh iya. Tapi medsos juga sekarang sangat-sangat cepat ya Mas ya kalau untuk promo ya. Iya, jangkauannya juga lebih luas. Sangat efektif kan? Sekali. Iya. Dari sampai juga sekarang udah ada IG, juga ada TikTok juga bisa kan dipakai. Oh iya betul. Media distorsi juga ada TikTok ya soalnya. Oh iya, belum aku follow tuh. Oke, siap, makasih banyak loh Mas. Oke, kalau untuk ini Mbak Tia ini kan musisi yang mungkin sangat berkesan karena prosesnya cepat nih Mas. Pernah sempat kepikiran nggak sih Mas setelah sama Mbak Tia nih siapa lagi kira-kira yang mau diajak berkolaborasi dari Mas Alex? Pernah nggak sih kepikiran pengen banget kolaborasi sama seseorang ini? Gitu. Oh iya, pengen sih. Aku lagi pengen misalnya kolaborasi sama beberapa band-band rock gitu yang saat ini ya, mungkin kayak kelompok penerbang roket gitu-gitulah. Oh oke, iya.
Tapi karena belum kenal jadi belum kesana, belum bisa gitu. Mudah-mudahan abis ini bisa kenalan sama mereka ya Mas ya. Soalnya keren, Kenapa mereka Mas mainnya keren. tertarik dengan musiknya atau gimana? Iya, musiknya itu benar-benar mengalir gitu. Apalagi kebetulan juga produsernya kan teman saya juga tuh di Dead Saat. Oke. Jadi rock and roll tapi nggak kayak anak sekarang. Jadi musiknya malah musik kayak balik kayak tahun 90-an gitu, 80-an. Tapi dibawakan dengan gaya milenial gitu. Jadi kesana kan sesuatu yang berbeda gitu. Jadi ada perpaduan ya Mas ya, antara kekinian tapi nggak melupakan roots-nya yang benar-benar old school gitu ya. Nah, betul. Old school sampai sekarang gitu. Banyak sih misalnya kalau juga misalnya kalau solois duo misalnya pengen ngajak Enda Resa juga sih. Oh iya, betul Enda dan Resa. Ya saya sempat kemarin nonton mereka, keren banget sih itu pasangan suami istri yang musiknya juga iya, musiknya juga luar biasa ya. Maksudnya sederhana tapi benar-benar bisa menghipnotis semua yang nonton. Tapi berarti Mas Alex sendiri udah punya gambaran dong kira-kira kalau misalkan ada ada kesempatan nih buat kolaborasi dengan yang tadi Mas Alex sebutin, udah kepikiran kira-kira mau bikin musik yang seperti apa gitu ya? Betul, musiknya udah aku bikin sih, jadi buat KPR gitu. Seperti ini, buat misalnya Resa aku udah bikin kira-kira seperti gimana. Tinggal di ini aja, jadi kolaborasi lagi nanti. Dielaborasi kalau berhasil mengajak mereka gitu. Amin, mudah-mudahan lancar semuanya Mas ya. Kalau sama Enda gitu kan cukup deket tuh. Oh iya. Cuman belum berani ngajak, takutnya masih ragu-ragu gitu. Kalau nggak salah Mbak Endah itu sama Mas Reza ini ya punya kayak workshop di Earhouse Pamulang ya, Earhouse. Gitu. Iya. Aku juga berapa kali sering ke situ sih. Tempatnya juga luar biasa, unik ya. Unik sekali. Oke, kalau untuk rilisan nih karya-karya dari Mas Alex sendiri, kalau boleh tahu ada album itu udah ada albumnya sekarang udah ada 12 album. Wow, oke. Dari tahun 2020. Jadi dari tahun 2020 sampai sekarang udah 12 album. Jumlah lagunya udah 130-an. Itu semua fisik tuh Mas? Ada fisik? Enggak sih. Nah itu kalau fisik kan perlu modal kan, jadi selama ini ya masih digital aja. Digital, tapi udah ada 12 album berarti ya. Berarti wow, 130 lagu ya Mas. itu mungkin yang terrekord ya, yang belum terrekord ya, tapi masih ada di kepala gitu ya. Biasanya yang udah ada di laptop juga banyak, belum dirampungin. Oke, untuk rencana dalam waktu dekat ini nih yang lagi dipersiapin setelah kolaborasi sama Mbak Tia Subiakto, terus sekarang kira-kira apa lagi nih agendanya yang sedang dipersiapkan sama Mas Alex? Oh ini kebetulan lagi, karena aku juga garap ada seorang penyanyi jazz tuh minta dibikinin lagu, namanya Serio. Kebetulan kemarin udah syuting video klip, udah mastering segala macam, rencana akan rilis bulan Maret sih. Awal Maret. Oke. Awal Maret berarti sebelum masuk bulan Ramadan ya? Ya, terus ada lagi proyek Ramadan juga ada tuh, sama beberapa alumni Guru Chicks. Salah satunya adalah Osa, drummernya Voodoo dulu. Wow. Istrinya tuh bisa nyanyi semacam nyanyi religi gitu, jadi dia bikin lagu religi untuk menyambut Ramadan, terus aku bantuin ngisi sama teman-teman gitu. Wow, luar biasa. Berarti Mas Alex sih benar-benar bukan cuma masih aktif dan produktifnya, tapi eksplorasinya tuh nggak pernah berhenti ya Mas ya, terus gitu ya. Harus. Harus ya. Sama Tia juga ada beberapa project yang udah di planning sih. Jadi entah. Gitu, berarti sama Mbak Tia masih ada lagi nih. Gitu. Ada, kemungkinan ada lanjut gitu. Dengan berbagai musik yang lain nanti, bikin musik berbeda gitu. Oh berarti project sama Mbak Tia bukan cuma satu lagu yang kemarin itu aja ya, berarti masih ada lagu-lagu lainnya ya? Berlanjut. Karena kemarin kan. Karena kemarin kan merasa cepat dan enak gitu, jadi garapnya nggak ada masalah, jadi cepat gitu. Jadi pengen bikin lagi yang baru dan baru lagi gitu ya?
Wow, luar biasa. Luar biasa nih Mbak Tia, kalau masih nonton selalu ya Mbak Tia ya. Kalau kalau untuk ini kan kayaknya tadi kita cerita dari awal nih sampai apa agenda terdekatnya Mas Alex tuh kayaknya padat banget ya Mas Alex ya. Maksudnya udah banyak yang terencana nih jadwal gitu kan, tinggal dijalanin. Itu agak ada kesusahan gak sih Mas Alex kalau boleh tahu dalam membagi waktu mungkin untuk keluarga atau untuk hal-hal lainnya gitu? Tinggal ini kita sih, sebenarnya tinggal ngatur waktu aja. Jadi kan ada saatnya yang dalam satu hari misalnya nggak ngapa-ngapain, ntar sama anak-anak gitu. Oke. Jadi nggak semua seminggu kan full tuh. Ada rekaman, ada manggung juga. Tapi kan ada satu hari yang bisa kita spare buat keluarga gitu. Oke. Tapi kalau untuk rekaman di rumah Mas atau ada studio terpisah? Kalau aku sendiri yang proyekku di rumah sih. Oh di rumah ada home studio sendiri ya? Tadi yang Osa tadi di studio di teman di Condet gitu, atau berapa proyek ya, jadi tergantung ininya, yang siapa yang produce gitu, yang produksi. Oke. Luar biasa. Berarti di tengah kesibukannya Mas Alex masih ada waktu buat bersama dengan anak dan keluarga juga ya Mas. Berarti nggak ada yang pernah komplain ya so far, keluarga kondusif ya Mas? Yes. Pokoknya setiap pagi kan tugas antar jemput anak sekolah tuh selalu. Wow, luar biasa. Bapak yang baik ternyata. Berarti masih apa namanya, antar jemput juga ya Mas ya? Masih nyempetin itu juga. Jadi walaupun musisi pulangnya pagi, cuman jam 6 udah antar anak sekolah gitu. Rata-rata gitu ya Mas ya, kalau musisi pasti pulangnya pagi ya. Iya. Tar rekaman, tar manggung pasti. Iya, rekaman, manggung, atau mungkin cari inspirasi ya. Nah kalau untuk Mas Alex sendiri, kalau misalkan ada proyek nih, misalkan nih ya, contoh kasus aja, jadi lagi mau garap album, terus misalkan lagi stuck nih, mungkin setiap orang pernah kayak gitu ya, stuck di satu ide yang, aduh nggak kepikiran nih gitu kan, mau bikin apa. Itu cara Mas Alex sendiri ini secara personal gitu, mungkin bisa kasih tipsnya kalau ketika kita lagi stuck untuk ciptain sebuah karya, itu Mas Alex ngapain sih? Apa sih yang Mas Alex lakuin? Apakah healing keluar kota atau doing something gitu yang bisa akhirnya mendatangkan ide baru gitu? Biasanya sih dengan ini ya, baca buku sih. Baca buku kalau Mas Alex ya. Terus nonton film juga, sama dengerin lagu yang belum pernah kita dengerin. Jadi di Spotify itu cari, ya lagu apa sih? Musik apa yang belum pernah kita dengerin. Pas kita sekolah kadang-kadang, ini oke nih, jadi mungkin hampir cocok sama yang aku pengenin gitu kan, ternyata kita menemu dari yang tadi belum kita pernah dengar, ternyata nemu gitu. Jadi eksplorasi aja di YouTube, di Spotify, gua cari musik-musik yang aneh-aneh gitu deh. Oke, jadi ini ya, maksudnya nggak jauh-jauh dari ya musik-musik juga sih sebenarnya ya. Iya betul. Soalnya jarang sih jalan-jalan gitu. Jalan-jalan ke mall juga sekarang udah jarang lagi. Tapi sebenarnya kalau menurut Mas Alex, jalan-jalan gitu ngaruh gak sih Mas buat munculin ide gitu, atau tergantung orangnya kali ya? Nah, tergantung orang sih. Jadi bisa juga jalan-jalan. Dulu soalnya pernah aku sama band yang dulu sama Af, kita rencana akan bikin album, terus kita ke puncak gitu, nginep 3 hari gitu. Mana di luar Jakarta lah. Yang pas di sana malah 3 lagu malah gak jadi-jadi. Malah makin stuck ya. Mungkin karena keenakan liburannya kan. Suasananya kan jadi terbawa santai. Suasana adem-adem gimana gitu ya, jauh dari polusi, nggak kayak di Jakarta. Itu kadang kalau misalnya naik kendaraan terus di jalan macet Jakarta tiba-tiba muncul stuck, wah dapat ide. Kadang malah gitu, tempat-tempat tak terduga gitu. Idenya dari kemacetan malah Mas ya? Bisa jadi. Bisa. Padahal biasanya orang kalau kena macet tuh kusut ya Mas ya. Apalagi kalau lagi buru-buru terus kena macet, aduh kusut banget, buru-buru bisa mikir gitu. Atau lagi naik KRL penuh gitu kan, tiba-tiba bisa dapat ide apa gitu, kayak lirik atau nada juga bisa tuh.
Iya sih, ide bisa datang kapan aja di mana aja. Kadang-kadang tempat yang nggak terduga juga ya Mas ya. Iya betul. Mhm. Yang repot Oh iya. kalau ada ide muncul dari alam mimpi itu sering tuh. Jadi kita mimpi, Nah, itu dia tuh. mimpi terus kayak di mimpi tuh kayak bikin lagu yang bagus gitu. Pas kita bangun, aduh lupa kayak gimana ya. Karena nggak Tidak, cuma tidarkan kan. mimpi. Iya benar-benar. Nah itu dia tuh, kayak rasanya kayak gimana gitu. Kenapa cuma mimpi gitu ya Mas? Iya betul. Kalau mimpi kita bisa bawa perekam sih boleh juga tuh. Nah, coba direncanakan Mas, diagendakan kali bisa ya. menembus dimensi ya. Nah, itu dia, itu bisa jadi inspirasi lagu baru tuh Mas. Menembus mimpi. Wah, oke oke. Oke Mas, saya juga mau nanya ini nih Mas soal tadi tadi sempat kelewat soal yang grunge Seattle Sound ya, Mas ya. Itu kan banyak banget tuh Mas ya, maksudnya kayak ada Nirvana, ada Pearl Jam, Alice in Chains, ada Bush gitu kan, banyak deh pokoknya. Itu kan tapi saya pernah nih datang ke satu acara grunge yang ternyata dalamnya tuh lebih nuansanya tuh Kurt Cobain banget Mas. Padahal kan Seattle Sound iya. Padahal kan Seattle Sound Nirvana gitu ya. Nah, kalau untuk Mas Alex sendiri, kalau untuk Seattle Sound lebih sukanya siapa sih Mas? Band-bandnya kalau dari luar? Semuanya sih kalau aku. Jadi Semuanya ada acara tribute Nirvana ikut, terus tribute Pearl Jam juga main juga, tribute Alice in Chains juga. Jadi memang mereka punya keunikan masing-masing tuh. Jadi dengan mengulik musik mereka gitu jadi sesuatu yang dapat sesuatu yang baru gitu ya. Tiap-tiap band beda-beda ini ya. Kalau Nirvana lebih punk gitu kan. Kalau Pearl Jam agak rumit hitungannya, ada 5, ada 4 gitu. Hitungannya. Kalau Pearl Jam lebih hard rock gitu. Ah iya benar. Luar biasa. Berarti semuanya ya. Semuanya dicoba, dikulik, dirasakan. Nanti itu kan dapat sesuatu yang baru nanti. Bisa kita gabung jadi karya kita sendiri nanti. Wah, luar biasa. Tapi kalau sama Nirvana, maksudnya kan semua orang kayaknya kalau bicara grunge Nirvana, Kurt Cobain gitu kan ya. Masalah salah satu yang seperti itu juga nggak sih Mas untuk menyikapi karya atau mungkin image-nya Nirvana atau image sang Kurt Cobain itu sendiri? Gimana tuh Mas? Ya, image kan harus tahu ini ya. Jadi kalau Nirvana kan kebetulan tokohnya kan si Kurt Cobain ya, yang dikenal kenal drugs gitu segala macam. Terus lagu-lagunya juga dark, kelam gitu kan. Ya, sebenarnya karena ada psikologi kehidupan dia yang seperti gitu, jadi dia akhirnya bikin lagu seperti itu gitu. Ya, jadi aku ngeliatnya sih setiap dia punya sesuatu yang karakter dia seperti itu. Kurt Cobain. Oke. Tapi semuanya sebenarnya jenius. Jadi kalau orang nggak nyangka tuh ada pernah kalau lihat YouTube ada produser namanya Rick Beato. Dia pernah mengulik aransemennya Nirvana. Terus dia mainkan di piano gitu. Gila, ternyata chord-chordnya itu jazz. Jadi dari chord itu gitar terus nyanyinya Cobain digabung di piano. Ternyata ini progresi jazz yang dimainkan. Cara nggak sadar Nirvana si Kurt Cobain bikin kayak gitu. Dari nyanyinya gitu. Makanya berhubungan erat tuh jazz sama grunge. Oke, jadi memang that's why gitu masih Mas Alex sendiri menyukai jazz sama grunge. Itu setelah mengetahui memang ada korelasi antara chord di jazz dan grunge atau memang sebelum tahu itu emang udah suka jazz dan grunge aja gitu Mas? Iya sebelumnya, dari sebelumnya kan aku awal 80-an kan suka jazz tuh. Terus ya, oke. Jadi sebelum tahu itu ya? Ya, jadi terus zamannya glam rock tuh kayak Bon Jovi segala macam. Itu kan benar aku main bass jadi aku dengerin bassnya kok gitu-gitu aja gitu, gitu kan biasa. Nah pas mulai eranya grunge kayak Pearl Jam, Stone Temple Pilots, tuh bassnya bisa jalan-jalan gitu. Wah ini jazz banget main bassnya gitu. Kayak Soundgarden juga. Oke. Nah, jadi makanya jadi tertarik dengan grunge karena melihat performa bass mereka tuh nggak umum gitu. Gak seperti hard rock yang statis gitu. Tapi bisa improve juga. Secara nggak sengaja menemukan itu ya, jadi bukannya tahu dulu terus baru suka, tapi emang udah suka
dua genre itu ya. Karena dengerin musiknya mereka, pemain bassnya, ternyata mainnya keren juga nih, jadi bassnya bisa kemana-mana. Kayak Nirvana juga kan, si bassisnya itu kalau didengerin dia bassnya kadang-kadang nggak sesuai dengan chord, cuman enak gitu, bisa jalan-jalan walking class gitu. Luar biasa ya. Mereka memang benar-benar musiknya simple, liriknya simple, tapi bisa mengguncang dunia gitu. Ya, karena emang pada zaman itu kan generasi mudanya kan generasi muda yang apa namanya depresi karena obat segala macam kan, terus bully segala macam. Betul, karena Jadi memang mereka marah, kemarahan mereka dijadikan dalam lagu-lagu itu. iya betul. Jadi memang apa karya yang memang jujur dari hati mereka ya, isi hati mereka benar-benar jujur ya Mas ya. Mereka juga bisa naik karena mereka bikin lagu ya apa adanya sesuai dengan mereka, keadaan mereka gitu. Bukan dibuat-buat. Oke. Nah dari yang Mas Alex jelasin nih ke saya dan juga teman-teman yang lagi gabung di live interview malam hari ini seputar ternyata memang ada korelasi nih antara chord jazz dan bahkan di luar sadarnya Kurt Cobain pun ternyata dia memainkan sebenarnya jazz gitu kan. Nah itu ada literaturnya gak sih Mas? Atau mungkin Mas Alex punya niat untuk bikin literatur tentang hal tersebut Mas? Kalau literatur ya ulasan dari itu aja deh, yang YouTube channelnya Rick Beato, kalau teman-teman mau lihat. Rick Beato itu dia namanya Rick Beato. Oh oke, Rick Beato ya. Rick Beato dia produser terkenal tuh di Amerika, memproduksi beberapa band pop gitu. Nah itu dia di YouTube channel dia khusus membahas semua jenis musik. Nah ternyata pasti dia bahas Nirvana sama ada Soundgarden juga, itu produksinya ternyata ada unsur jazznya juga gitu. Dia bisa lihat di YouTube channelnya dia. Oh oke. Nah ini informasi yang bagus nih buat teman-teman yang lagi gabung, yang belum tahu mungkin bisa langsung searching di YouTube ya. Informasi yang sangat bermanfaat sekali, khususnya buat yang apa namanya yang suka bikin musik terus stuck gitu kan, mungkin idenya gitu nggak bingung bikin nonton YouTube, nonton apa yang lebih bermanfaat itu mungkin bisa jadi mendatangkan ide baru ya Mas ya. Betul. Jadi manfaatkan YouTube untuk cari sesuatu yang bermanfaat gitu. Jangan cuma nonton yang viral ya. Kalau yang viral biasa cuma ngejar like ya Mas ya. Iya betul. Oke, Mas kebetulan waktu itu juga saya pernah kesempatan ya apa namanya mewawancarai Mas C Cupu Manik. Dan beliau juga salah satu yang dari skena grunge itu sangat-sangat apa namanya suportif banget nih sama generasi muda di grunge sekarang ini gitu kan. Dan saya juga punya beberapa teman dari komunitas grunge kebetulan, dan kalau menurut saya pribadi nih kayaknya apa namanya makin hari kan makin banyak nih Mas generasi baru gitu ya. Iya. Tapi pergerakannya mungkin agak sedikit sepi sejak pandemi kemarin. Nah, ada gak sih pesan-pesan atau mungkin ide lah dari Mas Alex yang bisa memotivasi nih buat teman-teman di luar sana, khususnya dari komunitas grunge atau dari komunitas lainnya, supaya maksudnya berkarya aja tapi juga ada pergerakan yang bisa mengkontribusikan sesuatu untuk skena gitu loh Mas. Iya, jadi sebenarnya itu berangkat dari komunitas ya. Kalau terakhir saya main jadi kemarin beberapa bulan lalu tuh main di daerah Fatmawati, jadi ada acara, ada salah satu pemain band grunge yang meninggal masih muda usianya. Terus kemudian kita berapa teman band grunge kita support bikin acara, nanti dananya buat keluarga mereka. Jadi sebenarnya dari lingkungan beberapa teman tuh nanti akan memutar tuh makin lebar kan. Jadi temanya nggak harus misalnya bikin acara apa, tapi bisa dengan tema kemanusiaan, tema apa gitu, untuk lebih mendekatkan setiap band-band itu. Terus juga berarti silaturahmi juga penting ya Mas ya? Nah itu benar. Jadi jangan hanya, terus juga misalnya kan ada tuh Grand Tangerang, Grand Bekasi. Kalau kemarin saya lihat tuh mereka cair tuh, jadi saling kumpul dekat gitu. Itu udah bagus. Jadi mungkin bisa jadi awal tuh. Dan saya surprise kemarin pas lagi main di acara itu banyak
yang nonton tuh banyak anak-anak usia SMP, SMA, tapi mereka suka dengan musik-musik dance gitu. Jadi kan udah Ya, itu dia. regenerasi kan. Iya, betul-betul. Luar biasa. Karena mungkin selain apa namanya kesadaran untuk berkomunitas dengan baik, silaturahmi dengan baik, terus nggak ada gap-gapan, support dari para seniornya juga sangat penting sih sebenarnya Mas ya. Ya kayak saya kan walaupun udah lama main di Skena Grants, tapi kalau ada acara-acara yang sekarang tetap berusaha datang, mereka jadinya apa, respect gitu. Oh, misalnya kok datang mau di sini gitu. Ya support kita, support gitu. Jadi mereka berarti maksudnya mereka akan melihat bahwa senior di Grants itu bukan sebagai seorang rockstar, tapi bisa bergaul dengan yang ada sekarang. Gitu. Saya cuma ngasih contoh aja supaya jangan terlalu jadi rockstar. Kalau Grants kan sebenarnya intinya kan Nirvana dia anti rockstar kan. Jadi lebih dekat dengan lingkungannya gitu. Betul. Attitude juga penting ya Mas ya dalam berkomunikasi. Di mana sama ya attitude dan ya kan itulah sangat-sangat menentukan. Makanya kan maksudnya pertanyaan saya ini karena memang sama seperti pernah saya tanyakan juga ke Mas C waktu itu, peran senior itu sangat penting sih karena menjadi motivasi kan buat para generasi baru nih gitu kan, karena ya itu tadi kata Mas Alex ada Grunge Tangerang, Bekasi dan Grunge Bandung gitu. Nah itu dia. Ya mudah-mudahan itu cuma karena mewakili wilayah aja ya Mas, nggak ada maksud untuk apa namanya mengkotak-kotakan ya. Tapi kemarin saya lihat udah mulai cair tuh. Jadi mereka kemarin yang main mulai cair ya. Itu akhirnya mereka berapa dari kota dari Tangerang Bekasi akhirnya diajak sama yang Grants Bandung main di Bandung mereka minggu depannya. Gitu. Wow, luar biasa. Jadi udah lebih fleksibel sekarang. Itu juga benar tuh peran senior kata C memberi contoh yang baik aja dalam bersosialisasi, dalam misalnya attitude juga gitu. Memberi contoh yang baik buat yang generasi muda. Tapi pernah gak sih Mas Alex sendiri misalkan dihubungin sama teman-teman dari skena grunge yang mungkin generasinya jauh nih di bawah Mas Alex, tapi mereka mencoba hubungin Mas Alex untuk minta saran atau minta bimbingan mungkin dalam bermusik atau berkarya gitu, pernah gak sih Mas? Halo, iya? Iya, halo, ya. Oh, iya. Gimana? Putus. Iya. Iya nih sinyalnya nih Mas kayaknya. Apa namanya? Iya, tadi pertanyaan saya itu pernah gak ada teman-teman dari generasi yang baru nih yang mungkin jauh di bawah Mas Alex sengaja menghubungi Mas Alex untuk ngobrol, minta saran atau minta bimbingan dalam berkarya gitu. Pernah gak Mas? Oh sering kok. Jadi dari skena itu mereka kadang-kadang Mas boleh ke rumah nggak? Kan di Facebook apa di mana tuh? Ya udah ke rumah aja. Ke rumah ngobrol segala macam. Kadang-kadang nggak bantuin aransemen apa gimana gitu. Saya terbuka sih. Kalau bisa ada waktu luang bisa datang gitu. Wah luar biasa. Berarti sangat-sangat suportif juga ya Mas Alex ya sama generasi-generasi barunya karena memang mereka membutuhkan itu sih Mas ya. Iya kan mereka kadang-kadang karena mereka baru jadi nggak tahu nih harus kemana, harus ngapain gitu kan. Kita ngasih arahan gitu. Ya betul. Ya karena memang ya peran senior itu sangat-sangat penting sih kalau menurut saya ya, karena jadi generasi barunya tahu nih harus mulai dari mana, bukan yang masih bingung ya kan harus belajar sama siapa. Lagi pula senior kalau nggak ada junior nanti ilmunya mau turunin ke siapa? Iya, habis kan ilmu harus diamalkan. Habis nanti, betul. Nanti nggak ada regenerasi lagi kalau pelit ilmu ya Mas ya. Iya. Karena tapi repotnya tuh masih banyak senior yang merasa udah di atas terus nggak mau ke bawah gitu. Itu ada berapa juga teman-teman saya gitu. Merasa udah masih beda level gitu lah. Jadi nggak mau jauh. Itu kembali lagi. Banyak orang beda-beda kan. Betul. Kembali lagi ke individunya ya Mas ya kalau soal itu ya. Iya betul.
Oke, Mas Alex nih, terakhir mungkin ada yang mau disampaikan buat teman-teman di luar sana, mungkin sesama musisi grunge atau di luar itu secara global deh mungkin ada yang mau disampaikan nggak? Oh ya, ini aja sih. Yang penting kita berkarya gitu ya. Jadi jangan sampai memainkan musik orang bagus untuk kita pelajari kan. Tapi lebih penting lagi kalau kita bisa membuat sesuatu yang original kita sendiri. Jadi karya kita sendiri. Itu nanti akan lebih bisa meninggalkan warisan di masa depan kan. Karya kita kan diwariskan buat generasi berikutnya kan. Jadi jangan ragu untuk berkarya gitu. Sebenarnya teman-teman di Skanagram juga gitu ragu-ragu untuk berkarya. Aku selalu semangatin mereka, udah nggak apa-apa bikin aja gitu. Nanti kan sambil bikin sambil belajar. Wow, luar biasa. Oke, Mas Alex, makasih banyak waktunya nih. Sepertinya kita juga udah harus akhiri obrolannya. Ini sebenarnya obrolannya seru banget. Mungkin lain kesempatan, siapa tahu kita bisa ketemu langsung. Kita lanjut ngobrol-ngobrolnya, boleh ya, Mas Alex? Mantap. Ya, kabar-kabar. Oke, siap Mas Alex. Makasih banyak. Terima kasih udah mau digangguin. Oke, sehat-sehat selalu Mas Alex ya. Salam untuk keluarga. Oke, selamat malam. Bye. Yuk. Oke, Noiser, itu tadi obrolan gue bareng sama Mas Alex Kuple seputar musik dan karyanya beliau ya, sepak terjangnya dan juga track recordnya. Mungkin udah banyak yang tahu tentang Mas Alex, tapi tadi obrolannya lumayan banyak mengeluarkan informasi-informasi baru ya dari Mas Alex Kuple yang mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman di luar sana. Oke, jangan lupa live Instagram interview dari Blast Noise, persembahan media Distorsi Indonesia, ada dari setiap hari Senin sampai dengan Jumat, dari jam 8 sampai jam 9 malam. Dan besok kita bakal ngobrol-ngobrol bareng dengan sebuah band grindcore dari Pamulang, yaitu Total Damage. Jadi buat kalian semua, pastikan pantengin terus Instagram Blast Noise, jangan lupa di-follow. Besok kita ngobrol lagi sama Total Damage, okay? I'll see you tomorrow, and this is me, Blast Noise, signing out, and I'll see you soon. Bye-bye.